Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaka wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsim bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan Bapak Bupati Kabupaten Bulukumba beserta dengan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Engkau ya Allah. Karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, mari kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kesombongan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun kuatnya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-gala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit.
yang disebut dengan pakaian ihram, melambangkan persamaan. Tidak ada perbedaan antara lemah dan yang kuat. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat biasa. Mereka sama di hadapan Allah. Mereka sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di samping hari raya Idul Adha dinamakan hari raya haji, juga dinamakan hari raya kurban. Karena para hari raya menekankan arti pengorbanan. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga ketika kita menyembelih hewan ternak adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Di dalam sejarah disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki binatang ternak yang paling banyak di antara nabi, dan dijelaskan di dalam sebuah riwayat bahwa yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim yaitu kurang lebih 12.000 binatang ternak, sehingga pada suatu hari Nabi berkurban dengan 1.000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta sampai pada saat itu. Sehingga orang-orang di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam merasa kagum, tercengang melihat perbuatan Nabi Ibrahim. Orang-orang pada saat itu mengatakan, luar biasa engkau Ibrahim, karena belum ada nabi yang pernah melakukan kurban dengan binatang sebanyak itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, binatang ini adalah titipan dari Allah, binatang ini adalah kepunyaan Allah, di bawah pemeliharaan saya. Jika suatu hari Allah Subhanahu wa taala minta, maka semua pasti akan kuberikan, semua pasti akan kukorbankan, karena ini adalah milik Allah. Jangankan binatang ini, andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan saya keturunan, memberikan saya anak, maka anak pun rela saya korbankan kalau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sehingga suatu hari Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Dengan diijabah doanya, diberikan keturunan yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Ketika umur Nabi Ismail alaihi salam sekitar 7 tahun, ada yang mengatakan sampai 12 tahun, ada yang mengatakan pada saat itu Ismail menjadi seorang nabi Allah. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam ditagih janjinya oleh Allah untuk mengorbankan anaknya Ismail. Maka datanglah mimpi di tanggal 9 Zulhijjah, perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Maka ketika Nabi Ibrahim bangun tepat pada tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam duduk termenung, memikirkan apakah mimpi itu dari Allah atau bukan. Maka pada saat itu dinamakan hari Tarwiyah, hari berpikir-pikirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi didatangi. Diberi perintah, Ibrahim, laksanakan nasarmu untuk mengorbankan anakmu. Maka ketika Nabi Ibrahim bangun pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan hari Arafah, hari keyakinan, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tibalah saatnya di mana Nabi Ismail alaihissalam akan dikorbankan. Pada saat itu seorang ayah yang sangat cinta, seorang ayah yang sangat sayang mendatangi anaknya yaitu Ismail dan berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni asbauka fanzur maza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Karena Nabi Ismail adalah anak yang soleh, maka Nabi Ismail menjawab pertanyaan dari ayahnya. Qala
ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian dibawalah Nabi Ismail alaihissalam ke suatu tempat untuk disembelih, untuk dikorbankan. Dan sebelum Nabi Ismail alaihissalam dikorbankan oleh ayahnya, maka Nabi Ismail berpesan kepada ayahnya, wahai anakku, sebelum engkau sembelih saya, ikat tangan dan kaki saya supaya tidak bergerak dan tidak menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya ayah tidak melihatku, sebab kalau ayah melihatku nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asalah tajam-tajam pisau ayah agar saya tidak lama merasakan sakit. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anakmu seumuranku datang ke rumah agar kesedihan itu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak seumuranku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti ayah akan bersedih. Maka permintaan Nabi Ismail dikabulkan ayahnya. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika pisau Nabi Ibrahim alaihissalam teriris, irisan pertama atas kuasa Allah, pisau yang begitu tajam tidak bisa memotong bahkan menggores Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai ayah, mungkin engkau ragu sehingga engkau tidak memotong leher saya. Atau boleh jadi pisau engkau pakai adalah pisau yang tidak tajam. Apa kata Nabi Ibrahim? Di antara pedang yang saya punya, inilah yang paling tajam. Ketika dicoba kedua kalinya, ketika pisau teriris, maka Allah perintahkan malaikat untuk turun ke bumi dan mengganti leher Nabi Ismail dengan domba. Dan kemudian malaikat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Nabi Ibrahim mendengarkan takbiran dari malaikat, maka Nabi Ibrahim menyambungkan la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika suara takbiran terdengar di mulut Nabi Ibrahim, maka Nabi Ismail alaihissalam menyambung Allahu akbar walillahil hamd. Inilah yang kita sebut kalimat takbir dan tahlil, yang kita baca, yang kita kumandangkan dari tadi malam sampai pagi hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim adalah sosok pemimpin yang dijadikan sebagai suri tauladan. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatam qanitan lillah khanifan walam yakum minal musyrikin. Di dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim, Imam Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata ummatan pada ayat ini menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok pemimpin yang luar biasa, seorang pemimpin yang menjadi teladan, pemimpin yang senantiasa selalu mengajak akan kebaikan kepada rakyatnya. Inilah karakter seorang pemimpin yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam kalimat kata ummatan. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa karakter utama seorang pemimpin adalah qanitan lillah, patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat bagaimana ketundukan Nabi Ibrahim atas perintah Allah yang disuruh untuk menyembelih anaknya itu Nabi Ismail alaihissalam. Karena kepatuhan, ketundukan dan kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah yang begitu besar, sehingga mengalahkan rasa cintanya terhadap anak yang sangat ia sayangi dan cintai. Tidak ada lagi kepatuhan, tiada lagi kecintaan di atas kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah cara ciri khas utama Nabi Ibrahim alaihissalam, rela berkorban demi menjalankan perintah Allah. Maka ketika kita menjalankan syariat ibadah kurban adalah bukti kepatuhan kita terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita
punya kemampuan, kemudian kita tidak mau berkurban, maka dipertanyakan apakah kita benar-benar patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitan artinya adalah lurus, istiqamah dalam kebenaran, istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam kema'rufan. Inilah ciri khas seorang pemimpin yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka ketika ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar kuat, maka pasti Allah menyempurnakan pertolongannya. Coba kita lihat bagaimana Allah tunjukkan, bagaimana Allah buktikan. Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Raja Namrud. Nabi Ibrahim dibakar, akan tetapi karena kekuatan tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari api yang membara itu. Pertolongan Allah yang sempurna akan didatangkan kepada hambanya yang benar-benar bertauhid kepadanya. Maka perlunya kita meneladani Nabi Ibrahim sebagai pemimpin, karena kita juga seorang pemimpin. Minimal kita pemimpin buat diri kita sendiri, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun an baiti zaujiha wa waladihi fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang amir adalah pemimpin, seorang suami juga pemimpin atas keluarganya, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumul qiyamah. Semoga kita bisa mendapatkan pemimpin yang berkarakter seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menjadi teladan, yang berpegang teguh dengan nilai-nilai kebenaran dan senantiasa mengajak kebaikan terhadap yang dipimpinnya. Insya Allah, kalau ini kita dapatkan seorang pemimpin yang seperti ini, negeri kita ini insya Allah akan menjadi negeri yang ballatun taibatun wa rabbun ghafur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kecintaan kepada Allah lebih didahulukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam daripada kecintaan terhadap anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mengorbankan sesuatu yang paling dicintai, yang paling dia sayangi, itu anaknya. Oleh karena itu, kalau kita merasa cinta kepada Allah, hendaklah kita mau berkorban untuk agama Allah. Allah tidak memerintahkan kita menyembelih anak kita. Allah tidak meminta kita untuk menyembelih keluarga kita. Yang Allah minta adalah infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu pembangunan masjid, kita bantu pondok pesantren, kita bantu para fakir miskin di luar sana. Karena pada hakikatnya harta yang sebenarnya adalah harta yang sudah kita infakkan. Kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita simpan di rumah, uang yang kita simpan di dompet, yang kita simpan di bank, itu bukan milik yang sebenarnya. Harta kita yang sebenarnya adalah yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pangkat jabatan semua sama di hadapan Allah. Yang akan mampu membedakan adalah iman dan takwa kita, karena ini adalah merupakan titipan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Yang terbaik adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka olehnya itu, marilah kita terus untuk bermuhasabah diri, bermunajat di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang, waktu yang senggang, sehingga kita mampu untuk melakukan hal-hal kebaikan di dunia ini. Karena di dunia adalah sementara dan tak ada yang abadi. Suatu saat pasti kita akan tinggalkan, baik senang maupun dalam keadaan duka, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, baik dalam keadaan punya kaya maupun miskin. Kita akan menuju
dia satu tujuan, yakni menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan mampu membedakan adalah iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka olehnya itu, mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kemudian kita seraya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik terhadap tetangga, baik terhadap sesama manusia, baik kepada kedua orang tua yang telah menjaga kita, yang telah membesarkan kita, yang telah rela sakit demi untuk menjaga anak-anaknya, yang rela sakit untuk menjaga anak-anaknya, untuk membesarkannya. Dia rela habis hartanya untuk membesarkan anak-anaknya supaya mereka bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Sungguh mereka akan menyesal. Orang yang penuh dosa tapi dia tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali penuh dengan penyesalan. Walau tara idzil mujrimuna nakisu rusi min rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa, dia menghadap nanti di hadapan Allah sambil berkata, Rabbana, ya Allah, abasarna, aku telah melihat, wa sami'na, aku telah mendengarkan, farji'na, kembalikan aku biarlah sebentar. Tapi apa dikatakan Allah? Penyesalanmu hari ini tidak ada gunanya, karena kau diberikan kesempatan di dunia, tapi kau tidak pergunakan kesempatan itu, maka engkau akan kembali penuh dengan penyesalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka sungguhlah orang-orang merugi, diberikan waktu berkepanjangan bersama dengan orang tuanya, tapi tidak sempat untuk berbuat baik. Sungguhlah merugi bagi mereka mendapatkan mama dan bapaknya, tapi tidak sempat untuk melakukan meminta maaf. Maka dia sungguhlah orang-orang yang paling merugi, dan dia orang yang paling disiksa nanti di yaumul qiyamah. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka olehnya itu, marilah kita senantiasa bermunajat di hadapan Allah. Allah hadirkan kita sebagai Allah, sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Tiada lain adalah untuk mengatur, untuk menjalankan, sekaligus untuk membangun bangsa dan negara ini. Kabupaten Bulukumba yang sangat kita cintai adalah kabupaten yang sangat kita cintai dan sayangi. Kita bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Kabupaten Bulukumba lebih baik lagi ke depan. Mudah-mudahan Kabupaten Bulukumba yang sangat kita cintai, Allah angkat derajat kita. Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang mau bekerja. Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang cinta dengan agama. Dan insya Allah menjadilah kabupaten ballatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah hadirkan seperti itu. Kita bermunajat di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang beriman terus untuk bermunajat dan doa terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dosa kepada tetangga kita, dosa kepada guru-guru kita, dosa kepada pemimpin-pemimpin kita, dan dosa kepada seluruh tetangga-tetangga yang pernah kita dosai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya insyaallah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan kekuatan. Mudah-mudahan insyaallah kembali kita bermunajat di hadapan Allah di asar pemimpin ini, insyaallah kembali melanjutkan menjadi generasi-generasi terbaik, dan jangan berhenti untuk bekerja untuk Kabupaten Bulukumba. Don't stop working of the nation. Dikerja bukan dicerita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa anit tabi wa tabi bisanin ila yaumiddin wansurna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa amalan mutaqabilan wa rizqan wasi'an wa taubatan nasuha innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najahata minan nar wal afwa lindal hisab. Allahumma yukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atika. Allahumma yukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atika. Allahumma yukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atika. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'indukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Sekian dan terima kasih. Saya pribadi Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.